Selamat sore Ibu Marini dan teman-teman sekalian. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil diskusi tugas proyek akuntansi keuangan lanjutan mengenai analisis dampak akuisisi saham terhadap laporan keuangan PT Blibli atau BELI. Izinkan saya memperkenalkan anggota tim kami beranggotakan Anastasia Anggraini, Fatiha, Shane Abigail, saya sendiri, dan Tenatania. Materi pertama itu tentang pendahuluan. Akuisisi saham merupakan salah satu strategi komposisi yang berdampak signifikan terhadap struktur laporan keuangan dan kinerja perusahaan. Dalam akuntansi keuangan lanjutan, mahasiswa dituntut tidak hanya mampu mencatat transaksi akuisisi, tetapi juga menganalisis substansi ekonomi, perlakuan akuntansi yang tepat, serta dampaknya terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Melalui tugas proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan praktik akuisisi saham dengan standar akuntansi yang berlaku, PSAK atau IFRS, serta melakukan analisis kritis terhadap laporan keuangan sebelum dan sesudah akuisisi. Alasan sebuah perusahaan memilih akuisisi sebagai strategi mengembangkan usaha itu dikarenakan akuisisi merupakan cara cepat untuk menciptakan nilai yang lebih besar bagi perusahaan. Selain itu, motif ekonomi menjadi alasan mendasar perusahaan membeli perusahaan lain. Karena jika sebuah perusahaan membeli perusahaan lain, maka pembelian tersebut akan dilakukan apabila pembelian tersebut menguntungkan. Jika pembelian tersebut merugikan, maka tidak akan terjadi transaksi. Beberapa alasan akuisisi yang sering dimunculkan adalah sinergi, pertimbangan pajak, membeli aset di bawah biaya penggantian, diversifikasi, intensif bagi manajer, dan break-up value. Dari keenam alasan tersebut, yang dominan adalah alasan sinergi. Ada atau tidaknya sinergi suatu akuisisi tidak bisa dilihat beberapa saat setelah akuisisi terjadi, tetapi diperlukan waktu yang relatif panjang. Materi yang kedua tentang profil singkat perusahaan dan akuisisi. Blibli merupakan perusahaan loka pasar atau marketplace yang merupakan bagian dari PT Global Digital Niaga Tbk. Kodenya BELI. Berbisnis dengan nama dagang Blibli Ticket Group yang merupakan anak perusahaan PT Jarum yang berfokus dengan perdagangan daring. Blibli Ticket Group sendiri, seperti halnya hampir semua anak perusahaan Jarum Group, berkedudukan dan berkantor pusat resmi di Kabupaten Kudus, tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 34, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, kode posnya 59317, Jawa Tengah. Namun, berkantor pusat operasional di Jakarta. Sejak berdiri pada 2011, Blibli mengintegrasikan pengalaman berbelanja dan bertransaksi secara daring melalui layanan e-commerce dan secara luring dengan mengoperasikan toko-toko fisik untuk berbagai mitra pedagang merek global terkemuka serta gerai supermarket premium. Saat ini, Blibli menghadirkan berbagai kategori produk dengan pilihan produk terkurasi dari mitra. Deko Rumah Inovasi Lestari, kodenya DIL, berdiri pada tahun 2015 dengan tujuan utama adalah membantu memenuhi kebutuhan furniture dan dekorasi rumah keluarga Indonesia, serta nyaman dan menyenangkan. Deko Rumah terletak di Jalan Srengseng Raya nomor 11A, RT 5 RW 1, Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. PT Global Digital Niaga atau BELI atau Blibli mengakuisisi PT Deko Rumah Inovasi Lestari atau DIL dengan membeli 26.167 lembar saham Seri C yang mewakili 9,83% kepemilikan saham. Total transaksi akuisisi tersebut senilai 1,16 triliun. Selanjutnya, transaksi tersebut dilakukan pada 20 Juni 2024. Perseroan terhadap akuisisi dapat memberi dorongan atau stimulus bagi bisnis Blibli, khususnya produk home dan living. Sehingga Blibli bersama dengan Deko Rumah menjadi perusahaan yang terintegrasi di bidang perdagangan, baik secara daring maupun luring. Blibli juga mempunyai peluang untuk mengelola risiko yang lebih efektif dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi dalam transaksi tersebut, dibandingkan melaksanakan transaksi dengan pihak ketiga lain yang tidak terafiliasi dengan perseroan.
Blibli sebagai entitas yang telah lama beroperasi dalam perdagangan, baik secara daring maupun konvensional, bermaksud untuk mengintegrasikan jalur perdagangan daring dan luring guna menciptakan sinergi yang optimal di antara keduanya. Karena saham yang dibeli seberat 9,9,8%, secara otomatis PT Blibli sudah mempunyai kepemilikan 50-100%, di mana posisi kepemilikan ini termasuk dalam controlling. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Kak Anastasia. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang analisis laporan keuangan. Telah disediakan laporan keuangan tahunan PT Blibli tahun 2024 yang telah disederhanakan dalam jutaan rupiah. Kita bisa lihat perbandingan antara aset, liabilitas, dan ekuitas tahun 2024 dan juga tahun 2023. Kita lihat bahwa aset dari tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 26%. Lalu liabilitas juga mengalami kenaikan sebesar 27%. Kenaikan ini disebabkan oleh kebutuhan modal kerja perseroan dan entitas anak mengikuti perkembangan peluang pertumbuhan bisnis. Kenaikan aset ini meliputi penambahan aset tak berwujud dan juga goodwill yang timbul atas akuisisi PT Dekoruma Inovasi Lestari tanggal 20 Juni tahun 2024. Lalu ada peningkatan persediaan juga, peningkatan piutang, kenaikan liabilitas, kenaikan utang, dan juga liabilitas pajak tangguhan. Lalu kita bisa lihat ada grafik perbedaan laporan keuangan tahunan PT Blibli tahun 2024 dan tahun 2023. Balok yang berwarna kuning adalah tahun 2024, balok yang berwarna biru adalah tahun 2023. Tahun 2023 itu adalah tahun di mana laporan keuangan PT Blibli sebelum mengakuisisi PT Dekoruma Inovasi Lestari. Lalu disediakan juga laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif PT Blibli tahun 2024 yang telah disederhanakan dalam jutaan rupiah juga. Bisa dilihat ada laba bruto perbedaan antara tahun 2023 itu sebelum akuisisi dan tahun 2024 setelah akuisisi. Jika dilihat, PT Blibli mengalami rugi usaha sebesar Rp2.361.206 di tahun 2024. Lalu rugi tahun berjalannya adalah di angka Rp2.530.715. Nah, untuk cara kerja pengakuisisian ini gimana sih sebenarnya? Telah kami buatkan bagan sederhana, yaitu kinerja keuangan perusahaan dari sebelum dan sesudah akuisisi. Itu dibandingkan kalau yang sebelum akuisisi itu tahun 2023 dan kalau sesudah akuisisi itu tahun 2024. Lalu kita memakai ada 3 rasio untuk analisa laporan keuangannya. Yang pertama rasio profitabilitas, yang kedua rasio leverage, yang ketiga rasio likuiditas. Untuk di rasio profitabilitas sendiri kita memakai ROA dan ROE. Untuk di rasio leverage sendiri kita memakai debt to equity ratio. Lalu di rasio likuiditas kita memakai current ratio. Lalu dari ketiga penilaian rasio tersebut kita mendapatkan hasil sebelum akuisisi dan setelah akuisisi. Sebelum akuisisi itu di tahun 2023 dan sesudah akuisisi itu tahun 2024. Lalu kita mendapatkan outputnya apakah akuisisi PT Dekoruma ini secara garis besar menguntungkan atau malah merugikan PT Blibli. Lalu kita masuk ke analisis rasio profitabilitas. Perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang berupa angka-angka baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun mata uang asing sebagai bentuk pelaporan aktivitas yang dikerjakan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Akan tetapi, angka-angka tersebut menjadi kurang berarti jika hanya dilihat dari satu sisi saja, sehingga diperlukan perbandingan antar laporan keuangan. Untuk rasio profitabilitas, kita akan membahas yang ROA atau Return on Asset. Rasio profitabilitas adalah rasio atau perbandingan
untuk mengetahui kemampuan perusahaan mendapatkan laba atau profit dan pendapatan atau earning terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Untuk menghitungnya, kita harus lihat dulu laporan keuangan yang telah disediakan sebelumnya. Diketahui laba bersih atau rugi tahun berjalan adalah Rp2.530.715 dan total asetnya adalah Rp16.163.344. Untuk rumus dari Royal sendiri itu adalah laba bersih dibagi total aset. Karena tadi nggak ada laba, karena adanya rugi, maka kita pakai angka rugi, yaitu di minus atau rugi Rp2.530.715 dibagi dengan total asetnya Rp16.163.344, lalu dipersenkan, maka mendapat minus 15,66%. Nah, karena ROA-nya ini bernilai negatif, artinya perusahaan belum mampu memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan laba dan masih mengalami kerugian. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, rasio pengembalian ekuitas return on equity ratio. Berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan pada tahun 2024, PT Blibli memiliki laba bersih atau rugi tahun berjalan sebesar minus Rp2.530.715 dan total ekuitas para pemegang saham sebanyak Rp9.814.964. Nah, perhitungannya itu ROE sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Jadi sama dengan minus Rp2.530.715 dibagi Rp9.814.964 sama dengan minus 25,78%. ROE negatif menunjukkan bahwa modal pemegang saham belum menghasilkan keuntungan, melainkan mengalami penurunan nilai akibat kerugian perusahaan. Selanjutnya, rasio leverage. Leverage ratio adalah suatu rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban atau pelunasan utangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kata lain, leverage ratio adalah representasi tingkat utang suatu perusahaan atau bisnis yang telah dikeluarkan. Nah, rumus dari itu total utang dibagi ekuitas. DER untuk laporan keuangan PT Blibli atau Beli tahun 2024 yaitu minus 6.348.380 dibagi 9.814.964 dikali 100%, yaitu hasilnya 64,68%. Selanjutnya, rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Likuiditas mencerminkan seberapa cepat perusahaan dapat mengkonversi aset lancar menjadi kas atau setara kas guna membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu singkat. Nah, rumus rasionya itu sama dengan kewajiban lancar dibagi aset lancar. Rasio lancar untuk laporan keuangan PT Blibli tahun 2024 yaitu 5.070.815 dibagi 7.554.125 hasilnya 0,67. Nilai rasio lancar sebanyak 0,67 menunjukkan bahwa aset lancar perusahaan lebih kecil dibandingkan kewajiban lancar. Kondisi ini mengindikasikan potensi rasio likuiditas, terutama apabila perusahaan menghadapi tekanan arus kas jangka pendek pasca akuisisi, integrasi operasional, biaya restrukturisasi, serta penyesuaian sistem dan sumber daya manusia berpotensi memperbesar kebutuhan kas dalam jangka pendek. Lalu dampak akuisisinya. Akuisisi Deko Rumah oleh PT Blibli berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan, khususnya dalam jangka pendek. Dampak terhadap profitabilitas akuisisi, yaitu akuisisi meningkatkan beban operasional seperti biaya integrasi sistem, pemasaran, dan sumber daya manusia. Lalu kontribusi pendapatan dari Deko Rumah belum sepenuhnya optimal, sehingga laba bersih masih negatif. Lalu hal ini menjadi salah satu penyebab ROA dan ROE bernilai negatif. Dan dampak terhadap aset, yaitu pertama, akuisisi menambah aset tidak lancar seperti goodwill dan aset tak berwujud.
Lalu peningkatan aset tanpa diikuti peningkatan laba secara proporsional menyebabkan efisiensi aset menurun, tercermin dari ROA negatif. Dan terakhir, dampak terhadap struktur modal, yaitu yang pertama, akuisisi tidak menyebabkan lonjakan utang yang ekstrim sehingga rasio leverage tetap relatif aman. Dan ekuitas masih mampu menutup kewajiban, menunjukkan perusahaan masih memiliki fondasi keuangan yang cukup kuat. Oke, selanjutnya itu bab kelima, yaitu analisis kritis dan kesimpulan. Yang pertama itu kita akan membahas tentang analisis kritis. Berdasarkan analisis laporan keuangan PT Global Digital Niaga TBK atau Blibli atau Beli sebelum dan sesudah akuisisi PT Dekoruma Inovasi Lestari, perubahan kinerja keuangan yang terjadi pada tahun 2024 lebih mencerminkan dampak perubahan perlakuan akuntansi akibat akuisisi dibandingkan dengan perbaikan ekonomis yang nyata. Hal ini terlihat dari peningkatan total aset dan ekuitas yang signifikan setelah akuisisi, yang terutama berasal dari pengakuan aset hasil akuisisi, yang terutama berasal dari termasuk aset tidak terwujud atau potensi goodwill. Namun, secara operasional, perusahaan masih mencatatkan rugi bersih tercermin dari rasio ROA atau ROE yang tetap negatif, belum diikuti oleh peningkatan kemampuan menghasilkan laba, sehingga manfaat ekonomi akuisisi ini belum sepenuhnya terrealisasi dalam jangka pendek dan lebih bersifat akuntansi daripada kinerja ekonomi real. Laporan keuangan PT Blibli juga akan menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan apabila persentase kepemilikan atau metode akuntansi yang digunakan berbeda. Jika persentase kepemilikan Blibli atas Dekoruma lebih kecil dan tidak mencapai pengendalian, maka laporan keuangan tidak akan dikonsolidasikan secara penuh, melainkan dicatat menggunakan metode ekuitas. Dalam kondisi tersebut, aset, liabilitas, pendapatan, dan beban Dekoruma tidak akan digabungkan secara langsung, melainkan hanya dengan laba atau rugi bersihnya yang diakui sebagai bagian dari investasi. Sebaliknya, dengan kepemilikan sebesar 99,83% seperti saat ini, laporan keuangan disajikan secara konsolidasian penuh sehingga seluruh aset dan liabilitas Dekoruma mempengaruhi posisi keuangan Blibli. Selain itu, apabila metode akuntansi yang digunakan berbeda, misalnya perlakuan pengakuan dan yang digunakan berbeda, itu akan goodwill atau penilaian aset pada nilai wajar yang lebih konservatif, maka besaran aset, beban amortisasi, serta laba rugi yang dihasilkan juga akan berbeda, yang pada akhirnya mempengaruhi rasio keuangan perusahaan. Selanjutnya itu, berdasarkan data yang disajikan, terdapat indikasi awal adanya risiko penurunan nilai atau impairment atas goodwill atau investasi yang timbul dari akuisisi Dekoruma. Indikasi tersebut terutama terlihat dari kinerja pasca akuisisi yang masih menunjukkan kerugian, rasio profitabilitas yang negatif, serta rasio likuiditas yang berada di bawah standar ideal. Dalam kondisi ini, aset tidak berwujud yang diakui dari akuisisi berpotensi tidak menghasilkan arus kas masa depan sesuai dengan ekspektasi awal, walaupun belum dapat disimpulkan secara pasti tanpa uji penurunan nilai secara formal. Kondisi keuangan tersebut menjadi sinyal bahwa manajemen perlu melakukan pengujian impairment secara berkala untuk memastikan bahwa nilai tercatat goodwill atau investasi ini tidak melebihi nilai yang dapat dipulihkan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam standar akuntansi keuangan.
Yang terakhir itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan dan rasio keuangan PT Global Digital Niaga Tbk sebelum dan sesudah akuisisi, PT Dekoruma Inovasi Lestari dapat disimpulkan bahwa akuisisi tersebut belum memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendek. Hal ini tercermin dari rasio profitabilitas yang masih negatif serta rasio likuiditas yang berada di bawah standar ideal. Meskipun demikian, dari sisi struktur permodalan, perusahaan masih berada pada tingkat leverage yang relatif aman sehingga risiko keuangan jangka panjang dapat dikendalikan. Akuisisi ini lebih tepat dipandang sebagai strategi pertumbuhan jangka panjang yang bertujuan menciptakan sinergi operasional, memperkuat posisi pasar, dan meningkatkan daya saing beli-beli di industri perdagangan terintegrasi daring dan luring. Oleh karena itu, keberhasilan akuisisi Dekoruma tidak dapat dinilai hanya dari kinerja keuangan tahun 2024, melainkan perlu dievaluasi secara berkelanjutan pada periode selanjutnya, khususnya terkait efektivitas integrasi bisnis, peningkatan pendapatan segmen home dan living, serta perbaikan profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.